Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Sekarang kita bakal coba ngebahas soal LKS ITNSA yang modul B, Network System. Ini yang tahun 2021. Jadi di sini udah dikasih kayak topologi perangkat fisik ini. Kemudian ada appendix-nya ini, tabel addressing, instruction dan gambaran topologinya. Instruction-nya kita gede dikit. Oke. You have give access by your colleague to access some network device and server. Jadi kita udah dikasih akses ya di apa ya, digambarkan kita udah dikasih akses terhadap network device dan server. Kemudian physical address topology already installed in data center. Jadi pengkabelannya kayaknya udah bener semua. Jadi kita nggak perlu mikirin kabel, strek segala macem. Uh, Review topologi and read this document careful. Oke, ini istilahnya ini adalah dokumentasinya ya, soal pengalamatan segala macam. Fisik, ini fisik, topologi fisik dengan addressing tabelnya juga udah lengkap sepertinya. Kemudian something for you, reading documentation, combining it with your background experience, step by step, make production work time do the best. Intinya kita ngikutin instructionnya terus kita perbaiki sepertinya. Kayaknya ada masalah di sini. Oke, instructionnya yang pertama, configure device only use console kabel. Konsol kabel berarti ya kalau biasanya kita punya apa namanya config di bagian tab kalau simulator Cisco-nya. Sekarang kita nggak punya, berarti kita harus pakai ini kabel biru nih, kabel konsolnya. Oke, check and configure IP according to topology addressing table. Jadi pertama kita harus cek IP ya semuanya. All host network device must be configured including sub interface alternative VLAN-nya. Kemudian make sure all switch configure IP address in the interface. Switch layer 3. Kemudian host harus bisa mengakses itnsa.id with IP address 33333. Coba kita cobain dulu. Satu. Bisa nggak ya? ITNSA. Sepertinya belum bisa. Jadi ntar ini end device-nya harus bisa mengakses ini. Berarti ini belum bisa. Ada IP-nya nggak? Kok belum ada ya? Oh ini udah. Berarti ini kayaknya ada masalah di PC ini. Kita cobain satu-satu ya. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama kita cek ini dulu tabel addressingnya dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak juga ya. Kita harus cek satu-satu. Oke, kita lihat sini. Ya kita mulai dari router aja lah ya. RC1 sampai RC4 kita cek satu-satu. Yang ada salahnya di mana? Kita cek RC1. Kita pakai kabel konsol ya, RC1. Ini 2, 3. Oh, namanya di bawah. Berarti ini ada RC4. Ini pakai kabel konsol, klik di bagian ini. Kita pakai satu PC aja ya buat nge-remote-nya. Ini di RS232, kemudian sambungin ke kabel konsol di boardnya. Nah, ini dia konsol. Nah, nyambung. Sekarang kita masuk terminal, kemudian oke, udah masuk. Lihat di sini RC1 ya. Kita cek satu-satu. Enable show run. Kalau show run ini kan nampilin semua running config ya. Jadi kita potong aja ya show run. Sec karena dia ini semuanya serial, kita ganti serial aja. Serial. Oke. Kita lihat IP-nya. 26 itu 25 00 dulu, interface 00 30 252 bener. Ini bener ya, IP-nya bener. Sama dengan ini. Nah ini, kemudian ini 141 prefix ya, sama dengan ini. Dan ini
prefix 26. 26 itu 128 tambah 64 192, ya benar nih. Ini juga udah benar 192. Sepertinya aman RC1. Sekarang kita pindah ke RC2. RC2 di atasnya. Cara mindahinnya ini aja ya, diklik di bagian ini, label konsolnya ditarik ke atas. Nah, ini kita pindah ke RC2, kita buka lagi. Oke. Sekarang lihat kita masih PC yang sama ya, ini user 91, tapi kita pindah remote-nya. Terlihat. Sekarang di RC2 kita connect ya. RC2 ya di serial ada gigabit. Oke. Kita configure 2 ya. Sauran serial. S-nya gede kalau nggak salah saya. Kalau kecil nggak bisa dia. Kan? Karena dia kesensitif. Intinya dia motong. Oke. 00 prefix 30 39 130. Oke, benar. Nilai sama. Kemudian 001 133 252 benar sama. Sekarang yang gigabit ini ya, belum. Oke. Ini ganti giga. Oke, gigabit 00 145 252. Oke, benar. RC3 banyak. Dia pakai sub interface ya. Kita harus ngecek satu-satu ntar. RC3 ini mana dia konsolnya? Bawah kok gak salah. Oh iya. Lihat kita masih pakai PC yang sama ya. 91 911 Sauran sek gigabit. Serial dulu kita cek. 137 252 ini cek. Oke, sama. 134 252 sama. Ini sekarang kita cek yang gigabit ya. Oke, kita cek yang ini. Dia pakai sub interface ya. Kemudian kita cek ini juga. Ini kan statusnya no IP address, nggak masalah karena IP addressnya di bagian sub interface. Kemudian dia statusnya juga pastikan jangan no shutdown ya. No shutdown berarti mati. Kalau di interface fisiknya aja mati, berarti dia sub interface tetap gak nyala ntar. Nah di sini nyala, oke aman berarti. Kemudian kok cuma dikit. Cuma ada 91 2 3. Oh, dia ada 9499 nggak ada ya. Oh, berarti ini yang masih belum dikonfig sepertinya. Tapi kita cek dulu ya 91 ya. Ini 0126 itu 192 benar. Ini 92 ya benar. Ini 93 1 Prefix 27 itu 192 tambah 32 4 ya 224 bener. Oke, aman. Berarti ini kita harus tambahin ya. Oke, berarti ini yang ada yang salah satu. Berarti di RC3. Oke. Ikut terminal. Interface gigabit. Cara masuk sub interface seperti ini ya. 0/1 interface fisiknya, kemudian tambahin titik belakangnya, kemudian baru 94. Intinya sub interface itu dalam satu, biasanya kan kita satu interface itu cuma punya satu IP. Nah, tapi di sini dia bakal satu interface bisa punya banyak IP. Nah, dalam hal ini dia gunakan namanya sub interface. Oke. 94 jadi nggak ada 94 kan? Oke, udah. Kemudian kita harus bikin encapsulation ya. Ini buat mendefinisikan dia VLAN berapa. Makanya kita harus encapsulation .1 key. Ini protokolnya. Kemudian numbernya, bener gak? Oke, benar, number VLAN ID-nya. Karena dia di sini 94, kita ganti 94. Baru kita tulis IP address-nya. 192.168.4.1.255.255.255. 29 itu 27 224 tambah 16
240 tambah 8 itu 19, berarti 248. Nambah nggak ya? Oh iya, nambah bener Bakti. Oke, 29 prefix 29 itu 248 ya. Udah, selanjutnya kita ke interface gigabit, sorry, 0/1.99 encapsulation dot one key 99. Tapi ini kok nggak salah saya native VLAN. Native VLAN-nya. Oke, karena ini native VLAN kita harus definisikan dia di bagian ini. Oke, taruh ini ya. Oke, di sini kita harus tambahin kalau nggak salah ada. Oke, ada native. Kita ganti ini native. Ya. Oke. Karena dia didefinisikan sebagai native VLAN. Native VLAN itu VLAN utamanya. Jadi secara default VLAN utama itu adalah VLAN 1 kan, tapi dalam hal ini karena natifnya adalah dirubah, maka dia jadi VLAN 99. Jadi entah kalau di switch dia nyombok ke VLAN 1 tetap gak bisa connect ke bagian luarnya. Dia harus isinya harus lewati dulu VLAN 99 sebagai VLAN, ya VLAN utamanya lah konsepnya kayak gitu. Oke. Oke, udah IP address-nya 192.168.1.255.255.255.245.248 kan 29 tadi. Oke, udah. Oke, sekarang poin kita udah 7. Sekarang kita cek ke router 4. Ini router 4 ya, ini bawahnya. Oke. Kok command prompt terminal. Oke, X4. Dia serial semua ya. Kita cek aja yang serial. Serial 30 142 aman, 3138 oke, aman semua di sini. Oke, sekarang kita cek ke bagian switch manager switch layer 3 nih, switch banci. Kita pindahin ke SWC1 bagian ini. Konsol di switch itu ada di depan ya. Jadi kita kalau mau menyolokin kabel konsolnya klik kanan dulu earlier baru pindahin ya. Nah, ini dia. Kita di switch SWC1 nggak sekarang? Kita cek. Oh iya benar, udah di SWC1. Di sini ada di gigabit 01, berarti kita oke, sek gigabit 252 146. Oke benar. Sekarang di sini yang VLAN ya. Di VLAN ada IP-nya. Coba kita dulu run dulu. Ada nggak definisi VLAN 99? VLAN 99-nya belum dibikin. Cuma ada VLAN 1. Berarti harus kita bikin kayaknya. Karena ini VLAN 99 ada IP, kita harus bikin dulu. Ini kalau kita lihat di sini run sek pipeline, ini pipeline yang ini garis lurus ya. Pipeline sek VLAN, cuma ada VLAN 1 dan itu gak ada IP address. Kita nggak perlu definisikan IP addressnya karena natifnya tag sekarang 99 kan. Berarti kita harus bikin yang VLAN 99. Oke, caranya masuk configure terminal. Oke, kemudian interface VLAN, V-nya gede nggak? VLAN oke, VLAN tab aja 99. Oke, up. Kemudian kita harus definisikan IP address-nya. IP address 192.168 39 146 30 55 255 255 252. Salah kayaknya 107. Salah ya. Tak 99.2.
salah IP addressnya. Kita ganti. Kita no dulu. Oke, baru kita bikin IP address. Lihat, perbaiki 99.2. Ya, nambah poinnya ya, jadi 8 sekarang. Oke, udah up. Sekarang kita cek ke ini dia. Ke gigabit 01. Oh, udah tadi gigabit 01, berarti kita sekarang cek ke bagian ini, SWC2, pindahin. Inspect rare. Lagi. Oh, ini bisa dipindahin ke bawah, oke. Up, oke. Aduh. Kena ginian lagi. Kita percepat aja. Hang. Sabar ya. Oke, udah. Ya kok. Sauran sek VLAN. Ini udah ada interface-nya. 29248 ya. Oh, salah saya. Ini 248. Oh, ini yang pertama masih salah berarti. Oke, ini yang SWC1 masih salah. Ntar kita perbaiki lagi, oke. Saya tadi nilainya 2, saya kira perfect 30, rupanya perfect 48. Oke, kita cek dulu yang ini. Sauran sek gigabit ya. IP-nya 252.150. Oke, benar. Oke, kita sekarang balik lagi ke yang SWC1. Mindahinnya gimana ini? Ketutup. Mindahinnya ini kan mau dipindahin, nah ya ketutup. Udah, pindahin ke atas dulu aja lah. Nah, ini kita pindahin dulu, baru kita pindahin ke bawah. Ini yang ke SWC tuh ketutup dia. Oke, udah nih. Oke, 1 nggak bisa. Kita buka terminal lagi ya. Oke, ini dia. Oke, ini salah nih, harusnya 248 prefixnya. Kayak 9. Oke, bener ya. Oke, sekarang kita ke S1, S2, S3. Kita ada kesini aja ya. Inspect rare, S2 dulu aja yang deket. Ya, ke S2. Oke, kita cek VLAN-nya ya. Enable sauran sek VLAN 995.248. Oke, benar. Sekarang pindah ke S1. Oke, S1. Ini S1 benar, enable sauran sek VLAN 4, S1 4. Oke, benar. Sekarang pindah ke S3. Oke. 996. Oke, benar. Udah semua. Sekarang kita ke ini, server 1 ini kita pakai desktop aja ya. Cek 42, ini 42, gateway-nya 41,
IP DNS nya tadi 333, oke benar. Kemudian udah prefixnya 29248, oke benar. Oke, sekarang kita ke S2, server 2 ini berarti. Oke, desktop, configuration 43, lihat nih 43, 248, 41, oke benar. Sekarang kita ke 931. Mana 931? Ini bawah sepertinya. Java dulu. Ya, ini 931. 0130 prefix 27 128 tambah, ini salah sepertinya. 128 192 tambah 32, ya benar, ini 224 benar. Ini gateway-nya 129, oke. Ini juga udah benar. 333, oke, aman. Oke, sekarang ini kemudian 91. Ini tadi kalau nggak salah yang salah ya. Ini iya, ini belum ada IP-nya. Tapi kenapa sih kita udah bisa connect? Karena pakai konsol tuh nggak perlu IP address, dia secara fisikal connect-nya. Oke. Jadi layer 1 connect-nya. Sedangkan ini di layer 3. Jadi kalau layer 1 udah connect juga masalah. Tapi kita bisa nge-remote pakai konsol karena konsol itu gunakan layer 1, ininya seperti itu. Ini salah, kita perbaiki. Ya, inspeksi 4. Kosong titik 2. Prefix 26 itu kok ini 27 ya? Uh, 26 itu 26 192 128 128 tambah 192 berarti. Oke, ini gateway-nya. Oke, DNS servernya. Oke, udah. Oke. Udah, sekarang kita ke sebelahnya. 921. Hmm. 066 26 192 065 benar. Oke, sekarang ke ini 066 192. Kok gateway-nya beda ya? Bentar, kita cek dulu. Ini gateway-nya 65, sedangkan di sini mintanya 130. Sedangkan di sini RC ini. Sepertinya ini salah deh, typo nih. Karena gateway 130 di Rutek nggak ada alamat 130. Ini. Enggak, ini 39. Ya beda. Ini salah. Bener, ini harusnya 65. Ini nggak ada masalah sepertinya. Ini sepertinya salah. Oke. Nggak masalah ini. Oke. Sampai sini sepertinya buat IP address sudah kelar kayaknya. Coba kita cek dulu checklist. Assessment itemnya. Ya, gigabit udah beres. IP-nya juga udah beres semua. Jadi yang salah kalau kita lihat di sini, sepertinya yang salah itu ada di RC3. Ini ada IP address-nya. Kemudian ada di SWC dan ada di ini. Oke. Udah. Selanjutnya kita bakal ke poin selanjutnya. VLAN. Oke. Mulai dari yang ini aja ya. Make sure S1, S2 dan S3 VLAN configuration. Ada 1 2 3 4. Manager, engineer, support, server. Manager, engineer, support dan server. Kita pakai ini aja. Kita mulai dari S1 aja dulu ya. Karena kemana ini sekarang dia? S3. Ya udah S3 aja dulu kita cek ya. Cek FTP-nya, ada FTP gak deh ya? Sorry. Kita sini di S3 kan. Oke.
So FTP status, ini FTP server. So VLAN ini udah ada. Manager, engineer, support, server management 05 sampai 8, 9 sampai 12, 13, 14, 15, 16. Benar, ini gak ada ya nih. Ini satu kurang. Sepertinya ini gak ada FTP server deh. Kita cek dulu ya. Ini kita pindahin dulu ke S1. S2 ini, sorry, ke S2. So VTP. So VTP status. Domainnya nggak ada. Modenya server semua. Jadi nggak ada FTP server, berarti semuanya manual konfigurasi VLAN di S1, S2, dan S3 ya. Berarti tadi ada salah juga di bagian sini. Ini kan tadi ada yang salah di S3. Port yang buat ini nih. Ini kurang dia. Harusnya 1, 2 juga ngakses ke ini. Tapi kita cek juga di sini. S3 kan, S3 topologinya. S3 port 1, 2, S3. Ini sebenarnya nggak connect kemana-mana, tapi kita perbaiki aja ya. Karena dia mintanya dari tabel ini dia minta 1, 2 ini connect ke jadi interface-nya istilahnya akses VLAN 94. Oke, kita perbaiki ya. Oke. Tadi kan di sini ini kurangnya 1 nih, lihat di sini kurang 1 dan 2. Oke, kita perbaiki. Kita pakai interface ring ya. Fast Ethernet ya. Fast Ethernet 0 tuh sampai 2 biar cepat. Berarti switch port akses VLAN 94. Oke. Coba kita cek. So VLAN ya udah. Oke, itu komennya pakai switch port akses VLAN number 94. Karena dia modenya akses ya. Karena dia pasti kayak device kalau VLAN itu biasanya. Oke, manajemen natif berarti nggak masalah. Udah. Sekarang kita cek yang S2 tadi. Kita pindah lagi ke S2. Ini S2. So VLAN kosong ya. Berarti harus kita perbaiki. Tuh, coba kita sauran dulu. Sek fast kita lihat fast Ethernet F-nya gede nih interface-nya. Ini udah ada akses VLAN-nya. Tapi nama VLAN-nya belum diaktifin. Oh, ini berarti masalahnya. Oke, sekarang kita perbaiki. Configure terminal. Kita VLAN 91 name manager, case sensitif ya, M-nya gede. Kemudian VLAN 92 name engineer. Oke. Dan VLAN 93 name support. Kemudian VLAN 94 name server. Kemudian VLAN 99 name manager. Oh, manajemen. Oke, udah sampai sini, bagian sini sudah selesai. Kita cek kita cek dulu
Kita coba cek show VLAN. Ya udah. Tak ada yang salah kayaknya, masih kurang. 1 2 natif. Kita coba cek yang ini dulu, ntar. Kita belum definisikan natifnya. Oh, nggak bener. Oke, udah bener lah. Ini kayaknya definisi ini di natifnya itu ntar di bagian port channel deh. Kayaknya ini udah bener. Coba kita cek. Kita balik dulu ke sini. Ini bener 3 sampai 11 3 4. Oke. Sorry, ini kita cek yang ini. 5 6 7 8. Oke, ini juga udah benar, ini udah benar, ini juga udah benar. Oke, aman. Sekarang kita ke S1 ya. Pindahin. Oke, sekarang kita pindah ke S1, cek VLAN-nya. So, VLAN. Oh, udah ada nih. Manager, Engineer, Support, Server, Management. Ini juga masih kurang nih. Server. Ini harusnya ada 01 dan 02. Ini pasti belum. Kita cek coba di sini di bagian ini. Topologi S1 12 sebenarnya nggak dipakai, tapi kita pasang aja ya karena minta dari tabelnya. Configure terminal, interface rank, fast ethernet 0/1 sampai 2, sweet spot, akses VLAN 94. Kemudian do show VLAN, kita cek. Oke, udah sip. Sampai sini yang bagian ini sepertinya udah beres. Coba kita cek resultnya. Assessment DS2. Oke, lihat nih VLAN-nya sekarang udah benar semua. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian yang ininya. Yang bawahnya. Oke. Lanjut ke bagian Ether channel ya. Bagian Ether channel kita konfigurasi ya. S2, S3. Oke, berarti kita sekarang connect ke S1. Kita pindahin dulu ke S2 ya. Gak bisa lagi, kita pindah cek S3 aja dulu ya. Ini kayak susah mindahin dari ini ke atas, kita harus potong dulu. Ini kayak S3 dulu, kita cek dulu. S3 connect ke 2 dengan SWC 2. Oke. Kita ini S3 enggak? Oke, oh ya, ini S3 benar. Oke, sekarang kita bakal cek Ether channelnya. Kita dengan show Ether channel summary. Ini udah ada 2 benar. Protokolnya LHCP kan, benar juga LHCP. Secara default Cisco tuh protokolnya LHCP ya. Jadi default kita bikin Ether channel pasti dia bakal jadinya LHCP, bukan PAGP. Jadi karena dia kalau kita bikin default gak kita rubah-rubah protokolnya, tetap LHCP kok. Ini F0 ini grup 1 benar. Nih lihat nih grup 1. Ini juga mintanya grup 1. Kemudian portnya adalah 23 dan 24, benar nih 23 24. Oke, aman. Kemudian yang port 3 1920. Sekarang kita cek running dulu ya. Channel
Ini tadi, oke. Ini yang aktif. Ini masalah sepertinya S2 sekarang. Hmm, kayak satunya dulu. Komenko apa ini? Kanal Sumeri itu dia bakal satu part sini. Oh ini satu nomor ini berarti ini dengan ini dua ini pasti belum beres. Tapi kita cek dulu nomor ether channel, po channel kita lihat di sini. Ini belum sama sekali kosong. Kita cek dulu yang cek satu-satu ya. Yang ini dulu, yang ini, yang 21 dan 22. Kita masuk ke so oke. Satu modenya. Oke, kemudian 19 fast karena di dua yang ini po channel 4. So
Ini cuma ada dua channel 2. Kemudian miring kan? Oke. Oke, saya kira ini bisa. Mm-mm. Encapsulate plus 20. Eh, pin deh. Tunggu ini. Oh iya ini perbaiki ya. Yang 10 encapsulate. Tadi lupa ya mau kita cek kan. Oke, kita pasang
sekarang hasilnya. So, oke, runningnya. Ah iya. Hang. Ah, udah. Dua-duanya udah aktif. Oke. Kita cek ini sampai sini 21, coba kita cek listnya dulu. Benar gak? Hot channel di S1 dan S2 udah. Di sini sih checklistnya cuma S1 S2 ya, tapi sebenarnya ada masalah juga di SWC ya. Dila di sini cuma ada 2, sebenarnya ada masalah juga di SWC. Oke. Sampai sini udah, sekarang kita lanjut ke bagian bawahnya. Yang ini. Port security in the active port to allow a maximum 3 MAC address with violation drop packet and generate syslog. Ini port security biasanya di bagian NDFS yang connect ke NDFS dari switch. Kita cek ini aja ya. Berarti yang kita cek ini aja S1, S2, S3. Kita cek di bagian port aktif ini aja ya. 17 ini, kemudian 59 dan 917. Nih lihat 17.0 ini di S1. Kita mulai dari S2 aja dulu ya. S2 ini berarti dia 5 dan 9. Dan 9. Ini sek sauran aja ya. Kita mulai dari yang ke 5. 5 di atas 5 dan 9. Oke, dia minta instructionnya maksimum 3 MAC address. Ini komennya udah aktif, port security-nya udah diaktifin. Kemudian violation drop packet ini udah, ini juga udah. Ini komennya oke, aman. Ini juga udah, sepertinya S2 aman deh. Sekarang kita ke S1. Oke, kita pindahin ke S1. S1 itu connectnya di 17.13. Ini udah, ini S1 kan? Ya benar S1. Ini udah 17. Ini juga udah. Sekarang kita pindah ke ini. S3. 9 dan 17.
9-nya kosong nih. 17-nya udah. Oke, 9-nya kita perbaiki ya. 9. Oke, kita perbaiki 9. Berarti configure terminal, interface fase Ethernet 0/9. Kemudian sweet port security. Sweet port karena dia butuh 3 MAC address. Port security, sorry. MAC address sticky tetap, kemudian port security violation restrict. Ini ada apa aja sih? Cek dulu. Restrict mode, oke, modenya restrict. Mintanya disoalkan itu. Nggak salah saya. Modenya violation drop. Ya benar kan? Oke, makanya dia modenya ada restrict. Oke, kemudian MAC address sticky udah. Maksimum lupa saya. Maksimum itu maksimum, oke. Jadi 3 MAC address yang bisa connect. Oke, sip. Udah sampai sini. Berarti kita udah cek semua, bagian ini udah beres. Coba kita cek hasilnya. Assessmentnya, ya di exit. Sorry, di ini dia tadi. Nah ini errornya. Udah semua kita perbaiki. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian routing. Ya, kita cek semua. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang routing ya. Ini bagian terakhir. The router of the participant send SPF routing information are XC1, XC2, XC3, XC4. Jadi ada 5 nih, 1, 2, 3, 4, 6 yang harus kita cek routingnya. Proses ID-nya 79. Coba kita lihat topologinya. Proses ID-nya 79. Areanya 0, tapi di sini nggak dijelasin areanya ya. Tapi kalau kita lihat dari topologi ada area 0, oke. Make sure all SPF router get the default route from XC1. Pastikan semua router dapatkan default route dari XC1. Berarti ini connect ke sini default route-nya. 31 30. Ya ini networknya ini, berarti ini connect ke sini ntar. Oke, berarti kita harus bikin default route di bagian XC1. Harus dapat informasi VLAN. Oke, kita cek semua. Oke, kita mulai dari XC1 dulu aja ya soal ini. Kita cek satu-satu. Kita mulai dari C1 ini ya. Oke. Kita mulai dari RC1. Sauran. Kita cek ke protokol SPF-nya ya. Ini dia ada 3 yang di advertise. Coba kita cek connected-nya. So AP root connected. Oke. Aman. 3-3-nya di advertise. Tapi kita butuh ngecek default route-nya kan. Gak ada. Coba kita sauran. Default route kalau nggak salah saya di bawah SPF letaknya. Ini belum ada ya, kita tambahin. Masih kosong itu. Lihat di sini dia kalau nggak salah default route di bawah sini. Komennya berarti belum ada. Kita tambahin. Configure terminal. IP root mana dia? Oke, root. Ini default route ini ya, definisinya pakai 000, kemudian
ininya, terus next hubnya itu gateway-nya. Next hubnya kan ini ada di sini, lihat ini. Nah ini dia, kita tambahin itu aja, 202 132 31 30. Oh nambah poinnya ya, benar berarti di sini. Kemudian router get default route from access 1, berarti redistribute default route lewat OSPF. Kayak berarti gini, coba kita do show OSPF. Ini nggak ada. Nah di sini tambahin default information originate buat ngasih tahu bahwa kita punya tabel default routing, bahwa masih ke yang 2 3 4 1 SVC2 yang apa namanya, area status. Oh di sini baginya ini dia 173 proses saya 73 bukan 100. Default ini buat beresin ke RC2 di atas ya. Kita cek yang connected, kayak perlu di advert test semua, kita cek yang connectednya. Sorry, so IP route connected, tiganya udah di advert test semua, udah di advert test semua, aman. XC2 nggak ada masalah sepertinya. Coba ke XC3. Ini XC3 ini berarti ya, sorry. Oh sorry, so run, biar kita potong aja ya pakai sec ini, pipeline sec ps ospf. Kok cuma ada 2? Ini banyak, makanya ini yang salah. Karena ini core nyata connectnya lewat sini. Oh iya, ini berarti yang salah. Oke, kita cek dulu. So AP route, oh sorry, connected. Oke, kita tambah ini, dia cuma ada ini kan, ini berarti ini 2 cuma. Sekarang kita advert test lagi yang ini ya. Oke. Caranya configure terminal, router OSPF 73. Network, kita advert test. Kemudian ini 192.168.0.0. Kemudian wildcard mask dari 00 200 dikurang
magnet masnya masih 8 27 255 31 31 2 248 2 ini ada 40 0 sebenarnya perlu nggak sebenarnya nggak perlu nggak perlu 0 coba kita sekarang cek so set OS PF ya ini udah benar seperti ini aja cukup. Sekarang kita cek SWC 1 dan SWC 2. Kita cek SWC 1 dulu aja ya deket. Yang ini nggak perlu kita kenalin nih karena dia udah ya manajemennya aja nih nggak perlu udah. Oke sekarang ke ini ke command prompt ini yang kedua ya SWC 2 oke OSPF oke aman. Sekarang kita cek tabel routingnya. Tadi kan ini belum di advertise yang XC3 kan kesini saya pengen XC1 dapat tabelnya tabel routingnya harusnya udah dapat nih di XC1 ini ya ini kan yang paling jauh dari XC3 tadi kan masalahnya ada di XC1 itu default route-nya belum dikasih terus XC3 ini ada yang di bagian apa network sub interface-nya belum di advertise kan. Sekarang kita coba cek di XC1 kan South IP route OSPF oke ini udah dapat ya. Oke, ini juga udah dapet. Ini intinya udah kenal dia 00 064. Ini kan alamatnya di sini. Yang ini tabel addressing ini. Ini sorry. Ini kan udah kenal dan di bagian ini udah kenal 00, ini 064, ini udah dapet, ini 0128. Ini udah dapet, kemudian 64 juga udah dapet. Oke, sekarang kita cek yang bagian
ininya, permintaan ininya default root. Coba ke bagian exe3 aja. Kita cek di exe3. Saya mau ngecek yang ini ya, yang ini default rootnya. So run. Sorry. IP root. Dia harus ada definisiin. Nah, ini udah dapet. Oke, udah dapet nih informasi default rootnya. Sepertinya udah beres. Ini kita juga udah 30. Sekarang kita tinggal tes yang ini. Oke, sekarang kita tes dari tiap end device. Kita tes dia bisa ngakses itnsa.id. Ini juga udah poinnya udah beres semua. Kalau kita cek di check result, nih ya exe3 ada masalah di sini. Ini buat routingnya. Kemudian exe1 ini juga ada masalah di ini 2. OSPF sama default rootnya belum kan? Oke, sudah beres semua. Sekarang kita tinggal cek, semoga bisa. .id. Oke, nyambung. Oke, dapat. Lambat ya. Kita cek coba. Ini dia. Oke, trace. Kita cek ini 01. Oke, sampai ini. Oke, komplit. Ini jalurnya. Oke, udah beres semua. Oke, saya rasa cukup sekian buat pembahasan LKS ITNSA tahun 2021 modul B. Sekarang kita udah dapat completion 30 dan kita juga tadi udah bisa ngakses ke bagian webnya ya, yang di alamat ini. Oke, terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih.